suami saya itu nggak pernah mesra gitu kan ya. Cuek gitu. Cuek, pendiam, tidak banyak omong gitu. Dan kan kehidupan kita real nih. Besok nggak bisa makan nih. Anakku besok nggak bisa beli pampers. Itu realitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Asih di podcast Ganti Status Siapa Takut. Oke, di sini saya bersama narasumber yang sangat istimewa nih. Beliau merupakan wakil dekan 2 dari Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga konselor keluarga dan pakar keluarga dan juga anak. Beliau adalah Profesor Dr. Haja Ervania Zuhria MH. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Aisyah. Gimana kabarnya nih hari Alhamdulillah ini? Sehat. Iya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa Bu? Kesibukan akhir-akhir ini ya mengajar, meneliti, kemudian menulis dan pengabdian masyarakat. Yang paling dekat pengukuhan guru besar. Kali ini kita akan ngobrolin tentang apakah Ibu familiar dengan TikTok? Ya tahu sih ya, juga pernah buka gitu ya, tapi tidak terlalu mengikuti begitu. Saya juga punya TikTok tapi nggak tahu, nggak ada isinya kali ya, hanya satu gitu. Jadi cuma sebagai penikmat aja ya? Ya penikmat gimana ya, nggak tiap hari juga gitu ya. Nggak intens Nggak ya? intens, betul. Kenapa sih kok saya tanya tentang TikTok? Jadi tema kita kali ini adalah terkait keluarga bahagia ala standar TikTok. Iya. Jadi kira-kira fenomena tersebut menurut Ibu gimana tuh? Sebelum ke sana gitu ya, ini platform TikTok itu kan baru gitu ya. Iya. Kalau kita melihat TikTok itu apa sih? Kan video pendek ya, di mana pengguna bisa membuat, mengedit itu apapun begitu yang tanpa sensor. Nah, kalau kita melihat bagaimana platform TikTok ini berpengaruh terhadap keluarga, ya tentunya kita melihat dulu dari aspek positif dan negatifnya TikTok itu gitu. Karena ya. dampak itu juga ada 2 ya Bu ya. Iya, kalau mau melihat dari sisi yang positif, jadi ya kreativitas ya. Kalau kita melihat dari aspek positifnya dulu nih ya. Orang muncul di TikTok itu pasti punya kreativitas yang tinggi. Kan nggak mungkin ya hanya sekali terus langsung ditampilkan. Pasti ada kiat-kiat dia untuk bisa tertarik ada di TikTok dan dilihat oleh orang gitu ya. Kemudian informasinya itu lebih cepat gitu ya. Kalau informasi apapun ketika kita pengen bawa ini biar viral begitu, paling mudah itu lewat TikTok gitu kan ya. Nah, di sisi negatifnya itu menjadi ketergantungan. Coba sekarang Mbak Aisyah kalau sudah melihat TikTok itu pengen scroll terus apa enggak? Iya, kayak ketagihan terus-terusan. Gitu. Itu kan bahaya gitu ya. Akhirnya mahasiswa nggak mau belajar, scroll TikTok. Apalagi di kelas terus main TikTok. Wah ini bahaya begitu ya. Kemudian standar apapun itu menjadi sangat idealis gitu ya. Baik itu standar performa seseorang gitu kan. Sekarang kan orang selalu acuannya TikTok, gimana sih TikTok itu kelihatan cantik gitu ya. Kemudian skincare yang paling viral gitu kan ya. Kemudian mode baju ya, lifestyle dia gitu ya. Tentu kalangan remaja. Tapi kalau di kalangan ibu-ibu lebih luas lagi gitu ya. Bagaimana di TikTok menampilkan gaya sosok ibu yang super super hebat, dia paling istimewa di rumah, bisa menampilkan sosok ibu yang cantik, ngurus rumah gitu kan ya. Terus terlalu romantis di TikTok itu. Tapi realitanya kan juga tidak selalu begitu. Itu dari sisi yang negatif gitu ya. Nah, korban TikTok pun juga ini ya, banyak gitu ya. Karena juga ternyata apa yang muncul di TikTok itu menjadi tren yang diikuti gitu ya, terpengaruh gitu, seseorang tuh terpengaruh apapun gitu ya, sampai mau beli apapun tuh
carinya itu di TikTok Iya, gitu ya. inspirasinya dari TikTok. Iya, kan belum tentu itu baik semua gitu ya. Cari apapun tuh kayaknya nggak ada yang tidak tersedia di TikTok. Nah, ini yang harus menjadi sebuah ini ya, kontrol diri, terutama bagi keluarga gitu ya. Karena kalau orang sudah merasa terpengaruh atau kecanduan, itu saya pernah ngobrol dengan seorang pakar psikologi gitu ya. Kalau orang kecanduan handphone ya, kecanduan gadget apalagi TikTok, itu kesulitan untuk menghilangkan rasa kecanduan itu lebih sulit daripada kecanduan narkoba. Ini kan mengerikan gitu ya. Ternyata sampai seperti itu. Kadang orang ibu-ibu itu ada loh, karena saya juga sebagai seorang mediator yudisial yang berpraktek di pengadilan agama, ada juga mereka itu yang mengajukan gugat cerai itu karena terlalu asik dengan medsosnya. Begitu tentang di TikTok, terus di IG, apalagi belanja terus di Shopee. Ya, ini kan belanja juga di TikTok ya, belanja di TikTok. Saya itu sampai detik ini nih nggak pernah belanja di Shopee, apalagi di TikTok gitu ya. Saya nggak pernah gitu ya. Seandainya apa terpaksa harus belanja itu minta tolong orang gitu. Saya memang nggak berusaha untuk belajar untuk ataupun melihat bagaimana sih aplikasi ini kalau mau belanja. Saya nggak pernah gitu. Jadi hal negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu. Oke. Kira-kira apa yang membuat orang-orang tuh kok bisa segitunya sama TikTok? Iya, karena lifestyle mereka gitu ya. Jadi mereka itu sudah mulai mengalami pergeseran. Kalau orang dulu gitu ya, yang menjadi contoh itu kan orang tuanya gitu ya, yang menjadi contoh lingkungannya. Kalau sekarang kan public figure-nya ya orang-orang yang di TikTok kan gitu ya. Jadi orang-orang di TikTok itu contohnya rumah tangga yang ditampilkan di situ itu keluarga yang sangat harmonis. Iya, yang bahagia-bahagianya aja yang ditampilin. Sedangkan realitanya itu jauh gitu ya. Orang berkeluarga itu adalah proses pembelajaran untuk bisa hidup survive gitu ya. Tidak ada yang namanya manusia hidup itu tanpa sebuah dinamika kehidupan. Jadi ketika acuannya itu hanya TikTok gitu ya, akhirnya ketika di dalam realita kehidupannya tidak didapatkan gitu ya, ya tuntutannya lebih gitu ya. Ujung-ujungnya pergi ke pengadilan, kemudian minta cerai. Wah, itu di TikTok itu suaminya kok sok mesra gitu ya. Sedangkan suami saya itu nggak pernah mesra gitu kan ya. Cuek, pendiam, tidak banyak omong gitu ya. Saya tuh pernah menangani kasus itu di pengadilan tuh. Jadi dia itu nikah 10 tahun, tetapi bercerai itu gara-gara apa? Suaminya itu pulang kerja itu nggak pernah nanyain dia. Ya, terus dia sering melihat medsos bahwa ketika di TikTok itu suaminya datang, kemudian dicium, kemudian mesra, kemudian makanan dibawain gitu ya. Di realita nggak ada gitu ya. Terus kenapa ibu kok sampai bercerai? Nah suami saya itu nggak pernah ngajak saya omong loh gitu. Loh suami ibu begini nih dari dulu apa baru-barusan? Ya dari dulu sejak saya kenal loh. Berarti kan sudah karakter ya. Nah itulah kadang standar yang berlebihan gitu ya. Itu dimiliki oleh penikmat TikTok. Tidak melihat sebuah realita. Kayak orang bisnis contohnya ya. Bisnis skincare. Wow. Gaya hidupnya hedon gitu ya. Dia pengen seperti itu gitu. Akhirnya kan segala cara toh kalau kita melihat yang terjadi di medsos, overclaim dan lain sebagainya itu juga salah satu karena pengaruh di TikTok. Belum lagi tampilan-tampilan gaya hidupnya Gen Z ya saat ini yang yang cenderung dalam tanda kutip hedonis, kemudian standar dalam melihat sesuatu itu terlalu tinggi, ya akhirnya ya banyak hal. Orang nggak mau nikah, kemudian ketika menikah dia child free, ya itu kan efek gitu ya, efek yang ditimbulkan. Ya, tentunya bagaimana kita harus bijak untuk melihat, untuk main TikTok kan gitu ya.
saya selalu ya ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat itu bagaimana ketika bijak kepada media sosial, kemudian jangan sampai kita itu menjadi budaknya gitu ya. Budak Tapi medsos. bagaimana media sosial itu bisa menghasilkan secara finansial terhadap kita. Contohnya kalau perempuan, makanya saya selalu bilang, saya ini aktivis perempuan dan anak gitu ya. Perempuan itu harus mandiri secara ekonomi gitu ya. Dalam konteks kemandirian ekonomi perempuan kan dia harus tidak bekerja di luar gitu ya. Potensi dirinya itulah dikembangkan gitu. Ketika dia punya potensi diri, kemudian dia mempromosikan apa yang ada pada produknya lewat TikToknya. Kita kan nggak diperbudak, tapi kita mendapatkan untung dari sana. Gitu Mbak Aisyah. Jadi kita mengusahakan untuk bukan jadi budak TikTok, tapi kita yang memperbudak TikTok ataupun medsos-medsos tersebut ya kan. Oke, menanggapi fenomena yang tadi Bu, kenapa sih banyak orang yang berpatokan sama TikTok dalam rumah tangganya? Ya, jadi karena dia tidak punya figur ya yang dicontoh begitu. Jadi dia selalu menginginkan figur yang sangat sempurna. Nah, sedangkan ketika orang masuk di TikTok itu kan kamuflase semuanya ya kalau saya melihat gitu ya. Kenapa sih orang itu selalu standarnya TikTok itu akhirnya dampak terhadap rumah tangga itu membandingkan gitu ya. Membandingkan hidup dia ya dengan standar apa yang ada di TikTok. Kan ya nggak akan sama gitu ya. Sedangkan setiap keluarga itu kan punya karakter masing-masing yang berbeda gitu ya. Saya dengan nanti Mbak Aisyah kalau berkeluarga dalam menerapkan kehidupan kan pasti beda gitu ya, kan nggak bisa disamakan. Nah kadang standar yang tinggi itulah yang diinginkan gitu ya. TikTok itu pengen menampilkan sesuatu yang sangat ideal. Nah akhirnya ya tidak akan ketemu, nah ujung-ujungnya ya bercerai kan gitu. Yang kedua ya sesuatu yang tidak perlu diikuti itu menjadi hal yang harus diikuti gitu ya. Contohnya kalau katakanlah mohon maaf suaminya itu memang nggak romantis, terus dipaksa untuk romantis. Sama itu kalau pulang itu ya cium saya gitu kan menjadi aneh karena itu bukan karakternya gitu ya. Ini kadang ya. Jadinya Pemaksaan gitu ya. Bagaimana untuk menyikapi ini semua gitu ya. Terus latih diri untuk untuk sadar digital itu menjadi penting gitu ya. Karena ini yang harus tersosialisasikan karena FOMO tadi orang itu merasa bahwa oh ini loh TikTok ini sebagai cara kita untuk mengatur rumah tangga, cara kita untuk masak ya, cara kita untuk lifestyle dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, harus melakukan jujur ya, melakukan ngobrol yang jujur sama pasangan. Katakanlah kita punya figur nih, satu contoh TikTok gitu. Terus kita sampaikan nih pada pasangan kita. Mas, ya ini loh contoh keluarga yang harmonis. Kita bisa nggak sih gitu kan? Harus berdiskusi. Iya, nah kalau langsung besok kamu harus begini, ya kacau. Akhirnya kan bertengkar gitu ya dalam rumah tangga. Nah, bagaimana Islam melihat orang yang selama ini terlalu figurnya itu terlalu di TikTok satu gitu ya. TikTok itu banyak mafsadahnya dalam konteks ketika yang ditampilkan itu keluar dari batas-batas syar'i. Ya, contohnya mengumbar aurat gitu ya, menampilkan sesuatu yang tidak boleh ditampilkan di publik. Apalagi orang yang pamer. Nah, itu kan juga nggak boleh gitu ya. Kalau saya melihat kemarin tuh isinya kok pamer semua ya Mbak ya di TikTok tuh ya. Iya, apa memang begitu ya? Iya, kebanyakan seperti itu Bu. Iya pamer semuanya kecuali yang bakulan gitu ya. Yang bakulan juga pamer bakulannya gitu ya. Tapi ketika itu kehidupannya sehari-hari itu kok seakan-akan pamer gitu ya. Kan kita tidak tahu realitanya apakah dia dalam kehidupan seperti itu atau tidak, ini yang tidak tahu gitu ya. Yang kadang itu suami sok sweet gitu ya, tiap pulang kerja bawain bunga, ini kan ya
nggak mungkin gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Kalau harus dirubah lifestyle-nya seperti itu, ya hidup ini akan kacau. Karena setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kalau melihat bagaimana Islam itu dalam standar Islam dalam berumah tangga gitu ya. Yang pertama, dalam konsep Islam itu pola yang dibangun di dalam rumah tangga itu harus pola menuju muasyarah bil ma'ruf. Bagaimana yang terjadi di dalam rumah tangga kita itu menuju sebuah kebaikan. Nah, kebaikan itu bagaimana menciptakannya gitu ya. Dengan proses komunikasi dan pembagian peran di dalam rumah tangga itu dengan konsep mubadalah gitu ya. Kesalingan. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior antara istri dan suami. Karena di dalam Islam itu di setiap ayat Allah itu tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selalu bersandingan. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat. Selalu bersandingan gitu ya. Nah, ketika proses relasi mubadalah itu diciptakan dalam rumah tangga, ya, insya Allah semuanya tidak akan terjadi problem. Yang ketiga dari yang tadi muasyarah bil ma'ruf, bagaimana caranya mubadalah. Yang ketiga itu bagaimana menyadari bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Ini yang sering menjadi problem rumah tangga generasi sekarang, gitu ya. Karena mereka menuntutnya yang perfect seperti yang ada di TikTok gitu ya. Saya pernah memediasi seseorang itu, dia nikah baru 5 bulan. Kemudian cerai. Pertanyaan saya, secara manusiawi, saya tanya, Mbak, sampean apa ya nikahnya itu dijodohkan gitu kan ya. Dia itu dengan lantangnya tuh, wah ya enggak Bu, saya itu pacaran tuh mulai SMA gitu kan. Terus sampai kuliah. Nah, berarti kan 7 tahun saya bilang gitu kan. Iya, tetapi ternyata semua kamuflase. Suami saya ini semua bohong karakternya. Dulu yang sabar, dulu yang telaten, ngadepin saya, nggak pernah marah. Ternyata nikah sebulan, semua karakter negatifnya muncul. Saya sebagai mediator berhak untuk mendamaikan. Saya tanya kepada dia, Mbak, ada nggak sih manusia yang sempurna? Dia bilang, nggak ada Bu, yang sempurna ya hanya Nabi, kata dia bilang. Nah, kan sudah tahu kalau manusia itu tidak ada yang sempurna. Maka ketika kita menyadari partner kita tidak sempurna, maka apa yang harus kita lakukan? Ya menerima ketidaksempurnaan itu, menerima segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Kalau orang menerima kelebihan itu katanya orang mudah gitu ya. Belum tentu juga gitu kan. Contohnya, ada nih pasangan 2 nih. Yang satu itu yang cowok itu terlalu ganteng gitu ya. Kalau orang Malang kan gitu ya. Yang si perempuan itu tidak terlalu cantik gitu ya. Nah, ketika laki-laki punya paras yang ganteng, ini kan kelebihan. Kan belum tentu bisa diterima oleh partnernya, gitu ya. Kadang si suami enggan ngajak istrinya pergi kondangan manten karena tidak terlalu cantik. Karena itu gitu ya. Kalau orang sudah menikah, itu bagaimana kita menyadari bahwa perkawinan itu adalah misakon wolidon, ya, ikatan yang kuat, yang tidak bisa dicerai-berai. Sebetulnya konsep perkawinan kita itu gitu ya. Tapi kenapa Bu ada orang bercerai? Kenapa sekarang banyak orang yang bercerai? Ya itu tadi karena banyaknya pengaruh media sosial terhadap lifestyle-nya. Tidak menyadari bahwa setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Begitu Mbak Aisyah. Jadi kita harus sadar bahwa semua manusia tuh ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nggak harus melulu tentang standar TikTok terus yang kita anut gitu ya Bu. Iya betul ya. Apalagi generasi muda sekarang gitu ya. Itu kadang nggak mau menikah dulu sebelum mapan gitu ya. Ya nanti usianya akan terus berkurang begitu ya. Nanti kasihan anak-anaknya gitu ya ketika
saya selalu ngomong ke mahasiswa tuh, ajak partnermu untuk berproses sukses. Gitu. Jangan gini, saya nggak mau menikah Bu, sebelum saya punya rumah, sebelum saya punya mobil, sebelum semuanya saya punya, saya nggak akan menikah. Di situ juga menjadi satu biangnya begitu ya. Ketika orang tanpa tahu proses, itu tahu yang sempurna saja, ketika namanya kehidupan itu kan seperti roda berputar gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ketika dia di titik bawah, dia nggak akan mampu survive dalam kehidupannya. Tetapi semua ketika diproses berdua untuk mencapai kesuksesan, dimanapun posisi dia di atas, di bawah, di tengah, dia akan settle dan survive dalam kehidupan. Oke, selanjutnya apa dampak dari terus-menerus mengikuti standar rumah tangga yang ada di medsos, Bu? Ya, kita nggak akan bisa mengendalikan itu begitu ya. Akhirnya apa dampak negatifnya? Ya, pergi ke pengadilan agama gitu ya. Maka karena standar setiap manusia sekali lagi saya bilang berbeda. Kita tidak bisa, kalau itu yang baik sebagai uswah hasanah kita di dalam pola relasi keluarga itu bisa kita tiru. Tetapi ketika itu tidak bisa kita ikuti, ya jangan memaksa diri gitu ya. Contohnya yang tadi, suaminya itu dituntut untuk ngomong, untuk romantis. Ya sampai kapanpun itu ya nggak akan ketemu. Saya tanya si suami, kenapa sih Pak kok nggak pernah ngomong? Apa ya Bu ya kok kita ini sudah nikah 10 tahun. Seolah-olah itu nggak ada yang penting, wong semuanya berjalan baik, anak-anak sehat, istriku juga sehat, semakin gemuk, semuanya terpenuhi. Lalu apa lagi gitu kan, standarnya berbeda gitu ya. Maka jangan melihat standar orang lain untuk mengukur standar kebahagiaan kita. Gitu Mbak Aisyah. Kita ciptakan standar kita sendiri ya Bu. Iya, ya kalau kita mau uswah hasanah di dalam pola relasi membangun keluarga, ya kita uswah hasanah kepada orang tua kita, kepada nabi kita gitu ya. Nabi itu luar biasa. Memberikan contoh bagaimana pola relasi di dalam keluarga kita itu sudah beliau contohkan gitu ya. Sebagai orang Islam seharusnya tidak berkiblat kepada TikTok, bagaimana kita berkiblat kepada panutan kita yaitu Rasulullah. Begitu. Karena memang sebelumnya dari zaman Rasulullah tuh udah ada standarnya sebelum adanya TikTok ini ya Bu ya. Iya, ya. Oke, apa sih solusi terbaiknya agar pasangan tetap bisa menjalani hubungannya sehat tanpa dari standar TikTok Bu? Ya, kehidupan itu nggak satu ukuran gitu ya. Cocok untuk semuanya. Itu yang harus disadari bahwa standarnya TikTok itu nggak mungkin bisa aku adopsi, aku ikuti gitu ya. Jadi kita nggak boleh berstandar itu. Gitu. Yang kedua, hubungan itu tentang dua manusia nyata, bukan karakter yang ada di layar, Mbak Aisyah. Kan kalau karya di layar itu kan ya fata morgana gitu ya. Sedangkan kehidupan kita real nih. Besok nggak bisa makan nih, anakku besok nggak bisa beli pampers, itu realitanya. Nah, kadang orang kan selalu melihat apa yang ada di layar. Nah, ya. Yang ketiga, cinta dan komitmen itu dibangun, bukan disalin dari template-nya TikTok, gitu loh. Dibangun ya. Saya sampai 26 tahun perkawinan saat ini masih terus membangun, gitu ya. Membangun rasa mawaddah warohmah itu, membangun proses relasi mubadalah di dalam rumah tangga untuk menciptakan muasyarah bil ma'ruf dalam keluarga. Oke, sekarang terakhir nih closing statement dari Ibu terkait fenomena yang udah terjadi akhir-akhir ini gimana Bu? Ya, closing statement saya harus bijak ya menyikapi seluruh medsos. Saya tidak hanya berbicara tentang TikTok, tapi seluruh medsos kita harus bijak gitu ya. Mana yang memang bisa kita contoh untuk kebaikan rumah tangga kita, mana yang tidak. Dan kita menciptakan standar di dalam relasi keluarga itu, ya standar kita. Bagaimana kita belajar memahami karakter yang berbeda antara suami istri, dan tentunya ketika sudah menciptakan karakter itulah kita akan berproses untuk menuju keluarga yang harmonis. Nah, keluarga harmonis bukan berarti tanpa masalah, tetapi bagaimana masalah itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa sebuah konflik yang berujung
mungkin perceraian dan lain sebagainya. Tantangan ke depan semakin berat sebagai ibu-ibu muda, calon-calon ibu-ibu muda ini tantangannya akan semakin berat kita untuk menuju ke sana, tetapi bukan berarti kita ini gaptek gitu ya. Kita tetap mengikuti perkembangan dan kecanggihan teknologi, tapi bagaimana kita harus bijak menyikapi apa yang ada dalam teknologi. Mungkin itu Mbak Aisyah. Oke. Terima kasih kepada Ibu karena telah berbincang dengan kami di sini. Terima kasih juga kepada Sobat PSGA yang udah mantengin dan nonton terus podcast kita sampai di menit ini. Untuk teman-teman yang kepo-kepo tentang PSGA bisa kunjungi Instagram kita di Suara PSGA_UIN Malang. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube kita di Suara PSGA UIN Malang. Oke, ganti status. Siapa takut?